Halo Sobat Mupi, percayalah rasa sakit akan membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan bisa lebih kuat dari Ultraman ataupun Superman. Baca. Oke, kali ini kita akan bercerita tentang anime Mupi Jepang tahun 2017 yang ditulis dan diilustrasikan oleh Hajime Isayama. Ceritanya berlatar di dunia tempat umat manusia hidup di wilayah yang dikelilingi 3 lapis tembok besar yang melindungi mereka dari makhluk pemakan manusia berukuran raksasa yang dikenal sebagai Titan. Sebelum bercerita, kita perkenalkan dulu beberapa karakter utama dari anime ini. Yang pertama adalah Eren Yeager. Eren Yeager diperkenalkan sebagai anak berusia 10 tahun yang tinggal di kota Shiganshina yang bermimpi bergabung dengan Super Corp untuk menjelajahi dunia luar di balik tembok. Mimpinya itu simpel, ingin melihat lautan yang katanya ada di belahan dunia. Dia salah satu manusia yang bisa berubah menjadi Titan akibat insiden yang pernah terjadi dengan ayahnya di masa kecil. Kemudian yang kedua adalah Mikasa Ackerman. Mikasa adalah anak yatim piatu di mana orang tuanya dibunuh oleh mafia perdagangan manusia. Dia diselamatkan oleh Eren Yeager dan tinggal bersama keluarga Eren. Mikasa adalah salah satu prajurit terbaik di antara korps pelatihan 104. Dan wajahnya pun cukup kawaii yang bisa membuat para wibu berhalusinasi. Kemudian yang ketiga yaitu Armin Arlert. Dia adalah teman masa kecil Eren dan Mikasa yang memiliki mimpi yang sama, ingin melihat lautan. Kecerdasan dan kejeniusannya menjadi aset penting bagi kota Shiganshina. Kemudian yang keempat yaitu Leppy Ackerman. Dia adalah kapten regu pemimpin tentara dari pasukan operasi khusus Survey Corps dan dikenal sebagai prajurit terkuat umat manusia. Sikap bijak dalam keputusannya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia di antara serangan para Titan. Dan kemudian yang terakhir yaitu Crystalens atau Historia Reis. Dia adalah ratu tembok saat ini. Dia juga anak bangsawan dari Rod Reis dan merupakan anggota terakhir dari keluarga kerajaan Rod Reis. Dia dibesarkan dalam isolasi di salah satu perkebunan keluarga Reis dan dipaksa untuk menyembunyikan identitasnya sebagai keturunan terakhir bangsawan dengan memakai identitas baru bernama Crystalens. Oke, tanpa banyak bacot lagi, ini dia alur cerita lengkap dari anime Mupi Shingeki no Kyojin Attack on Titan. Cerita ini berkisah tentang Eren Yeager, seorang anak laki-laki yang tinggal di kota Shiganshina, terletak di terluar 3 dinding yang melingkar melindungi manusia dari Titan. Pada tahun 845, tembok itu ditembus oleh 2 jenis Titan baru, bernama Titan Colossus dan juga Titan Lapis Baja. Selama kejadian itu, ibu Eren dimakan oleh salah satu Titan, sementara Eren melarikan diri bersama ayahnya. Dia bersumpah membalas dendam pada semua Titans dan mendaftar di militer bersama dengan teman masa kecilnya, yaitu Mikasa Ackerman dan Armin Arlert. Dia bermaksud untuk bergabung dengan Super Corps, pasukan ekspedisi yang berusaha untuk membasmi para Titan dari tembok. 5 tahun setelah serangan Titan di kota Shiganshina, Trost diserang kembali oleh Titan Colossus. Super Corp dan Reich bergegas untuk mempertahankan kota dari Titan yang mengamuk. Dan Eren mengetahui bahwa ia memiliki kemampuan misterius untuk mengubah dirinya menjadi Titan yang hidup dan berhasil menyelamatkan Mikasa dari serangan para Titan. Hal ini menarik perhatian Super Corp yang berniat menggunakan kekuatan barunya untuk menutup kembali tembok Walros lapis 3 yang rusak karena ulah Titan Colossus dan Titan Armor. Setelah uji coba yang berhasil, di mana Eren mendapatkan kontrol atas bentuk Titannya dan memperbaiki Walros, polisi militer dan pemerintah semua berharap untuk mengambil kepemilikan atas Eren dan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan umat manusia. Eren diserahkan kepada Kapten Leppy dan Hangzhou dari pasukan operasi khusus di Corps Survey, di mana mereka menguji batas dan kesetiaan Eren. Eren memberitahu bahwa dia harus memberikan dirinya rasa sakit dan memiliki arahan yang jelas jika ingin menggunakan bentuk Titannya dengan benar. Komandan Corps Survey Erwin Smith memimpin pasukan untuk ekspedisi ke hutan di luar Walros.
di mana mereka bertemu dengan Titan wanita yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata Titan yang lain. Pasukan Lepi terbunuh dalam pertempuran tersebut, dan Eren dilema dengan keputusan apa yang harus dia ambil antara pergi melarikan diri atau menjadi Titan dan melawan Titan wanita tersebut. Setelah berkumpul kembali dan menjauhkan diri dari Titan wanita tersebut, Eren dan rekan-rekannya menyimpulkan bahwa rekan militer mereka, Annie Leonhardt, adalah Titan wanita. Mereka menyimpulkan beberapa gerakan dari Titan tersebut hampir mirip dengan gerakan Annie saat latihan di Corps Pelatihan 104. Tak bisa menyangkal tuduhan Eren, Annie akhirnya berubah menjadi Titan. Eren dan Annie bertarung menghancurkan banyak rumah dan membunuh banyak penduduk kota, sebelum akhirnya Annie berhasil dilumpuhkan. Eren dipenjara karena dianggap tidak stabil dalam mengendalikan Titannya, sehingga menyebabkan banyak penduduk kota harus mati. Tetapi, Lepi dan Erwin menjamin perlindungannya dan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Beberapa hari kemudian, Titan secara misterius muncul kembali di dalam dinding tanpa bukti bagaimana mereka bisa masuk. Survei Corps dikirim untuk menyelidiki, tetapi salah satu pemimpin regu teratas mereka terbunuh ketika dia bertemu dengan Beast Titan, raksasa mirip gorila yang bisa bicara. Beberapa anggota terbojok oleh Titan, yang menyebabkan Ymir, salah satu lulusan Survei Corps, mengungkapkan bahwa dia dapat berubah menjadi Titan setelah berusaha dia menutupi identitasnya selama bertahun-tahun. Kemudian, Crystalline pun memberitahu mereka bahwa nama aslinya adalah Historia Reis, dan mengatakan dia adalah anggota dari garis keturunan kerajaan yang memegang kendali atas munculnya Titan, dan garis keturunan yang bisa berubah menjadi Titan dan bisa mengatur dan memerintah Titan yang berkeliaran. Sore hari di atas tembok, Rainer Brand dan Berthold Hopper mengkhianati tim mereka dengan berubah menjadi Titan Armor dan Titan Colossus. Setelah mereka tidak dapat meyakinkan Eren untuk bergabung dengan misi mereka, yaitu memusnahkan umat manusia bersama mereka. Mereka pergi mengambil sandra Eren, sementara Mikasa, Armin, dan pasukan Survei Corps memulihkan diri dari serangan dua Titan tersebut. Komandan Erwin memimpin operasi dan membakar semangat para prajurit yang ketakutan untuk menyelamatkan Eren. Eren berusaha untuk berubah jadi Titan untuk membantu Marlowe, namun dia tidak mengerti kenapa dia tidak bisa berubah menjadi Titan. Hingga akhirnya dia kembali mengalami kejadian yang tragis, di mana dia kembali melihat Titan yang memakan ibunya berhasil memakan Marlowe Freudenberg. Di dalam keputusasaan, Eren mencoba melawan Titan tersebut. Meskipun Eren tidak bisa berubah menjadi Titan, dia justru menemukan kekuatan baru. Eren menggunakan kekuatan misterius yang disebut koordinat untuk mengontrol semua Titan. Dengan kekuatannya, para Titan justru menjadi pelindung Eren. Rainer, Berthold diserang oleh para Titan sehingga mereka harus pergi melarikan diri, dan Ymir pergi berpamitan pada Armin untuk mengejar mereka, memberi perlindungan pada semua pasukan yang bersiap mundur dari pertempuran tersebut. Akhirnya umat manusia menyadari bahwa Titan yang selama ini mereka lawan sebenarnya adalah penduduk desa Ragako Village, termasuk keluarga lulusan Connie Springer. Mereka ingin membunuh dan memusnahkan semua penduduk Shiganshina dengan kekuatan Titan yang mereka miliki. Keesokan harinya, Pendeta Nick dibunuh oleh orang misterius setelah mengungkapkan identitas Crystalline sebagai Historia Reis, satu-satunya keturunan tersisa dari bangsawan kerajaan Reis. Mereka juga menangkap Komandan Erwin dan meminta Historia dan Eren diserahkan pada militer. Sementara Eren dan teman-temannya resmi bergabung dengan pasukan Lepi, di mana keadaan pemerintahan di kota Shiganshina dikuasai oleh rezim militer yang jahat. Survei Corps diincar oleh polisi militer, dan Komandan Erwin memohon di hadapan pemerintah untuk kebebasannya. Lepi dan Hank dikejar oleh polisi militer yang dipimpin oleh paman Lepi, yaitu Kenny Ackerman. Hank harus mati tertembak oleh Kenny Ackerman, sementara Levi berusaha melarikan diri dari kejaran Kenny. Mereka berbicara tentang asal-usul Titan, bahwa dengan berubah menjadi Titan murni dan memakan Titan lain, seorang dapat memperoleh kemampuannya. Historia dan ayahnya, Rod Reis, adalah satu-satunya anggota garis keturunan kerajaan yang masih hidup.
Rodriguez menyandra Eren karena Eren memiliki kekuatan Titan pendiri setelah ayahnya Grisha memakan Prida Reis, pemilik Titan sebelumnya. Rodriguez berencana menyuntikkan darah Titan murni kepada Historia, kemudian menyuruhnya memakan Eren agar bisa mendapatkan kekuatan Eren. Namun, Historia menolak dan memilih untuk menyelamatkan Eren yang membuat Rodriguez sangat marah. Beruntung Super Cop tiba saat Reis berubah menjadi Titan murni yang mengerikan dan segera pergi menuju ke distrik Orpud. Dengan bantuan Super Cop dan Eren, mereka berhasil menaklukkan Titan murni. Historia membunuh Titan tersebut meski dia tahu Titan tersebut adalah ayahnya sendiri. Historia menyatakan pada militer bahwa dirinya adalah ratu. Kemudian Super Cop memimpin ekspedisi untuk memperbaiki tembok Maria dan memulihkan Shiganshina. Di luar tembok, kekuatan gabungan dari Titan Base, Colossal, dan Armored menyebabkan sebagian besar Super Cop terbunuh dalam perang tersebut. Tapi Kapten Leppy berhasil melumpuhkan Titan Base dengan kemampuannya. Di sisi lain, Titan Armor berhasil masuk ke dalam kota Shiganshina. Eren mencoba melawannya, namun ukuran tubuh Titan Armor sangat besar dan Eren pun harus pingsan karena tendangan Titan Armor tersebut. Armin mengorbankan tubuhnya agar bisa mengulur waktu demi mengalihkan perhatian Titan Armor sampai Eren kembali pulih. Tanpa diduga, Eren datang menyerang Titan Armor dengan tubuh aslinya, hingga berhasil melumpuhkan Titan Armor. Namun, cukup terlambat untuk Armin yang sudah dalam keadaan sekarat, tubuhnya hitam terbakar api. Kapten Leppy berada dalam dilema ketika ingin memberikan suntikan darah Titan murni kepada Armin agar bisa hidup kembali dengan memakan Beltron. Tanpa diduga datang pasukan Cop yang membawa Komandan Erwin dalam keadaan luka parah. Meminta dia untuk memilih Erwin untuk diselamatkan karena menurutnya Erwin lah yang menyelamatkan umat manusia sampai sejauh ini. Tapi Eren menjelaskan bahwa karena kecerdasan Armin, Titan Colossus dan Titan Armor bisa dikalahkan. Eren juga mengatakan bahwa Armin memiliki mimpi, bukan hanya sekedar tentang peperangan. Kapten Leppy akhirnya berubah pikiran dan membiarkan Erwin untuk beristirahat dari tugasnya selama ini. Jika takdir menginginkan Erwin untuk mati, itu akan melepas tanggung jawab Erwin di dunia yang dianggap neraka ini. Tak ada alasan Leppy untuk kembali membawa Erwin dalam kekacauan ini. Dia berpikir sudah waktunya Erwin beristirahat dengan tenang. Armin kembali hidup dengan memperoleh kepemilikan Titan Colossus karena memakan Beltron. Eren dan teman-temannya kembali ke rumah dan pergi ke ruang bawah tanah di dekat rumahnya, di mana dia menemukan kebenaran dunia mereka, bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang Eldian, musuh bebuyutan para penakluk Marleyan yang terkurung di dalam tembok setelah Raja Prince melarikan diri dari perang. Mereka bukan manusia terakhir seperti yang diberitahukan kepada mereka, melainkan sekte Eldian yang tertutup di sebuah pulau terpencil bernama Paradis. Karena mereka adalah subjek Ymir yang bisa berubah menjadi Titan dengan disuntik cairan tulang belakang. 6 tahun kemudian setelah kejadian tersebut, Super Cop yang dipimpin oleh Kapten Leppy membunuh semua Titan yang tersisa di dinding dan akhirnya mencapai tempat di mana awal mula Titan muncul. Di pinggir pantai, Eren sempat berpikir jika kebebasan ada di seberang lautan sana. Namun ternyata seberang lautan tersebut adalah musuh mereka yang sebenarnya. Eren merenung, apakah kita akan benar-benar bebas jika kita berhasil menang melawan semua musuh kita? Film ini pun berakhir dengan adegan trisom antara Eren, Armin, dan Mikasa.